Bayangkan, seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara di gubuk reot. Setiap hari ia berjuang melawan lapar, dingin, dan hinaan orang sekitar. Namun suatu malam, hujan deras mempertemukannya dengan seorang wanita kaya yang jatuh miskin, ditinggalkan keluarganya, bahkan nyaris mati kelaparan. Anak yatim itu merawat wanita asing tersebut dengan sepenuh hati. Tanpa ia tahu, wanita itu dulunya adalah istri seorang pengusaha besar. Harta dan keluarganya hilang dalam sekejap, dan yang lebih menyakitkan, anak-anaknya sendiri tega meninggalkannya. Dari sinilah kisah haru ini dimulai. Perjalanan seorang anak miskin yang tulus, melawan fitnah, menghadapi perebutan warisan, hingga akhirnya menemukan arti keluarga sejati. Inilah kisah menggetarkan hati. Anak yatim merawat wanita kaya bangkrut di gubuk reot, tak disangka inilah yang terjadi. Malam itu hujan turun tanpa henti. Rintiknya memukul atap seng tua yang berkarat, menimbulkan suara tik-tik-tik yang menusuk telinga. Di dalam sebuah gubuk reot yang berdinding anyaman bambu, seorang pemuda kurus berusia 16 tahun duduk bersila. Namanya Raffi. Raffi menatap nasi dingin dalam wadah kaleng kecil di hadapannya. Perutnya keroncongan tapi ia menahan diri. Makan nanti saja, biar cukup sampai besok, gumamnya. Hidup sendirian membuatnya terbiasa berhemat. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan dan ibunya menyusul karena sakit keras, Raffi menjadi anak yatim piatu yang harus bertahan sendiri. Malam itu, di tengah suara hujan, telinganya menangkap sesuatu. Samar seperti suara rintihan manusia. Raffi terkejut, lalu berdiri dan berlari keluar gubuk, meski tubuhnya langsung basah kuyup. Di jalan setapak berlumpur tak jauh dari gubuknya, ia melihat seorang wanita paruh baya tergeletak. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, rambutnya basah kuyup menempel di pipinya. Ibu kenapa?" Raffi panik menunduk di samping wanita itu. Wanita itu membuka mata dengan lemah. Aku lapar, Nak." Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Tanpa pikir panjang, Raffi memapah wanita itu ke gubuknya. Ia membaringkannya di atas tikar tipis, lalu berlari ke dapur reotnya. Ia hanya punya nasi dingin dengan sedikit garam, tapi itulah yang ia sajikan. Wanita itu makan dengan lahap, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, kau menyelamatkanku." Raffi hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Di sini aman. Ibu bisa beristirahat." Keesokan harinya, wanita itu sudah bisa duduk. Ia memperkenalkan diri. "Namaku Maya. Maya Kusuma." Nama itu terdengar asing bagi Raffi. Tapi sebenarnya, bagi sebagian besar orang kota, Maya Kusuma bukanlah nama kecil. Ia dulu dikenal sebagai istri pengusaha sukses pemilik pabrik tekstil besar. Hidupnya penuh kemewahan. Rumah bak istana, mobil mewah, pesta-pesta glamor. Tapi semua itu hilang dalam sekejap ketika suaminya meninggal karena serangan jantung. Perusahaan keluarga direbut oleh saudara ipar yang licik. Maya disingkirkan, rumahnya dijual, rekeningnya dibekukan. Lebih menyakitkan lagi, anak-anak kandungnya meninggalkannya. Mereka malu mengakui ibunya yang bangkrut. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Nak," ucap Maya menahan tangis. "Semua orang menjauhiku, bahkan anak-anakku sendiri." Raffi terdiam, hatinya perih. Ia tahu rasanya ditinggalkan. Sejak ibunya meninggal, kerabatnya pun menolak merawatnya. Ia benar-benar bisa merasakan kesedihan Maya. "Kalau begitu, mulai sekarang jangan anggap ibu sendirian," kata Raffi mantap. "Aku akan merawat ibu sebisaku." Maya menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Kau anak yatim miskin, tapi hatimu begitu tulus." Hari-hari berjalan. Raffi kini merawat Maya seolah ibunya sendiri. Ia membagi rezeki kecilnya dengan Maya. Setiap hari ia bekerja di pasar, mengangkat barang, memulung botol bekas, kadang mengamen demi beberapa receh.
Namun kehidupannya semakin berat. Jika dulu ia hanya menanggung dirinya sendiri, kini ia harus menanggung Maya juga. Kadang ia lebih memilih lapar agar Maya bisa makan. Tetangga-tetangga mencibir. Bodoh sekali kau Raffi, merawat orang yang bahkan keluarganya tidak peduli. Jangan-jangan perempuan itu cuma berpura-pura miskin. Namun Raffi tidak peduli. Ia hanya menjawab singkat. Kalau aku tidak merawatnya, siapa lagi? Maya sering menangis diam-diam di malam hari. Aku yang dulu hidup di istana, kini harus hidup di gubuk. Tapi justru disinilah aku menemukan kasih sayang sejati. Suatu sore, Maya memanggil Raffi dengan wajah serius. Dari balik pakaiannya, ia mengeluarkan sebuah kalung emas tua. Raffi, sebenarnya aku masih punya ini. Kalung peninggalan suamiku. Aku menyembunyikannya karena aku ingin tahu apakah masih ada orang yang tulus padaku ketika aku tidak punya apa-apa. Raffi terkejut. Ibu, aku tidak merawat ibu karena ingin harta. Aku hanya ingin ibu tidak sendirian. Maya menangis, menggenggam tangan Raffi. Kau lebih berharga daripada semua harta yang pernah aku miliki. Dengan kalung emas itu sebagai bukti, Maya akhirnya mendatangi seorang pengacara di kota. Ia berusaha merebut kembali haknya atas perusahaan suaminya yang dirampas. Proses hukum panjang itu melelahkan. Pihak lawan menyewa preman untuk menakut-nakuti Maya. Bahkan Raffi pernah dipukuli karena berusaha melindunginya. Namun ia tidak menyerah. Aku tidak akan berhenti berjuang, Bu. Aku ingin melihat ibu bahagia lagi. Akhirnya pengadilan memutuskan Maya berhak atas sebagian besar aset suaminya. Hidupnya perlahan membaik, namun Maya tidak lupa. Hal pertama yang ia lakukan adalah memeluk Raffi erat-erat. Mulai hari ini, kau adalah anakku. Aku tidak akan membiarkan kau menderita lagi. Maya menepati janjinya. Raffi kini bisa sekolah kembali. Namun dunia sekolah ternyata penuh tantangan. Banyak teman mengejeknya. Itu anak miskin yang dipungut Bu Maya. Dia anak gubuk reot, sekarang sok kaya. Raffi menunduk, menahan rasa sakit. Ia tahu jalan hidupnya tidak akan mudah, tapi ia bertekad, aku harus kuat demi Ibu Maya. Konflik baru muncul. Anak-anak kandung Maya yang dulu meninggalkannya kini datang kembali setelah tahu ibunya memenangkan aset perusahaan. Mereka pura-pura peduli, tapi sebenarnya hanya ingin warisan. Mah, kami rindu Mama, ucap mereka manis. Namun tatapan mereka pada Raffi penuh kebencian. Siapa anak gembel ini? Kenapa Mama merawat dia? Maya menggenggam tangan Raffi erat. Dia bukan gembel, dia anakku. Dia yang merawatku saat kalian semua pergi. Anak-anak Maya saling pandang. Wajah mereka marah. Mereka merasa terancam. Namun tak lama kemudian, Raffi difitnah mencuri dompet guru di sekolah. Dompet itu ditemukan di tasnya. Seluruh murid mencemoohnya. Dasar maling, sudah miskin, tukang curi pula. Raffi ingin membela diri, tapi tak ada yang percaya. Maya yang dipanggil ke sekolah tetap yakin. Aku tahu anakku tidak bersalah. Belakangan terungkap itu adalah ulah anak kandung Maya yang sengaja menjebak Raffi agar membencinya. Raffi merasa bersalah. Ibu, mungkin lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin jadi penyebab pertengkaran keluarga ibu. Maya terkejut, memeluk Raffi erat. Jangan pernah berkata begitu. Kau satu-satunya keluarga yang tulus untukku. Namun konflik semakin memanas. Anak-anak kandung Maya bahkan menggugat ibunya ke pengadilan menuntut agar Raffi tidak mendapat warisan. Persidangan berlangsung panas. Media meliput, publik terbelah. Di persidangan terakhir Maya berdiri dengan suara bergetar. Hakim yang mulia, harta ini tidak penting bagiku. Tapi izinkan saya berkata, Raffi adalah anakku. Dialah yang merawatku ketika anak-anak kandungku meninggalkanku.
Jika hukum tidak bisa mengakuinya, biarlah. Tapi di mata saya, dia tetap anakku. Ruangan hening. Banyak orang menangis. Hakim akhirnya memutuskan Maya berhak sepenuhnya menentukan warisannya. Di luar sidang, Maya memeluk Raffi. Mulai hari ini, kita tidak perlu takut lagi, karena keluarga sejati bukanlah darah, melainkan hati. Raffi kini tumbuh menjadi pemuda berpendidikan. Ia tidak lagi hidup di gubuk reot, namun tetap rendah hati. Sementara Maya hidup bahagia bersama anak angkat yang benar-benar mencintainya, bukan karena harta, melainkan karena kasih sayang tulus. Pesan moral, kasih sayang sejati tidak lahir dari ikatan darah, namun dari ketulusan hati.